Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya, Paulus Suteja. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kalau beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kebangkitan Kristus atau Paskah. Dan kalau kita perhatikan mengenai kronologi karya keselamatan yang Allah nyatakan bagi kita, saudara, setelah Kristus bangkit, maka Kristus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kurang lebih selama 40 hari dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar dari firman Tuhan, belajar dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Big God, Big Heart, and Big Impact. Mari kita buka bersama-sama dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Sekali lagi mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai 49. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Demikian firman Allah. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Ayat 40, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah cerita sejarah, saudara. Dan cerita sejarah ini bukanlah sebuah khayalan, bukanlah sebuah dongeng, tapi ini sebuah fakta bagaimana Yesus Kristus mati. Dia menyerahkan hidupnya bagi kita, menebus hidupmu, menebus dosamu, dan dia nyatakan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Ketika Yesus bangkit, saudara, dia tidak serta-merta tidak mempunyai visi, dia tidak serta-merta tidak mempunyai tujuan. Ketika dia bangkit, dia punya visi yang besar. Dia punya tujuan yang besar. Dia ingin menyatakan kemuliaannya di tengah murid-murid, di tengah kehidupan para murid-murid, bahkan di tengah kehidupan orang-orang Israel. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seperti awal tadi saya mengatakan bahwa judul khotbah saya hari ini adalah Big God, Big Heart, and Big Impact. Kita punya Allah yang besar. Kita harus punya hati yang besar. Dan tentu saja kalau kita punya Allah yang besar, kita punya hati yang besar, maka hidup kita harus berdampak besar untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, fakta yang tidak bisa kita pungkiri, saudara, dari cerita karya keselamatan Tuhan, dari sejarah karya keselamatan Kristus, fakta yang tidak kita pungkiri adalah, saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan yang besar,
bigat, tetapi dia mati bukan karena kesalahannya. Dia mati punya visi yang besar menebus hidup kita. Dia nyatakan kebangkitannya, bahkan dia menyatakan karya keselamatan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada banyak orang mungkin bilang, Yesus tidak bangkit. Ada mungkin orang berdalih, tidak mungkin Yesus bangkit. Orang sudah mati, tidak mungkin bangkit. Saudara-saudara, kalau kita kembali kepada firman Allah, ada dua fakta yang tidak bisa dipungkiri yang Alkitab katakan, bahwa Yesus betul-betul bangkit dari kematian. Yang pertama, saudara, kalau kita baca kitab Injil, saudara, ada batu besar yang terguling, mayat Tuhan Yesus tidak ada. Dan yang lebih hebat lagi, saudara, ada narasumber ilahi, yaitu malaikat Tuhan yang menyatakan kebangkitannya. Kalau manusia yang menyatakan saksi, saudara, kalau orang yang memberikan informasi mungkin bisa saja berdalih, tapi fakta mengatakan ada narasumber ilahi, yaitu malaikat Tuhan yang menyatakan kebangkitan Kristus. Yang kedua, saudara, tidak hanya Yesus bangkit, batu yang terguling, ada narasumber ilahi yaitu malaikat. Yang kedua, fakta yang tidak bisa dihilangkan dari Alkitab, bahwa Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada murid-muridnya, teramat utama di jalan Emmaus dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, saya mau kuatkan hati saudara bahwa kita punya Allah yang besar. Kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia sanggup mengalahkan kematian. Dia sanggup memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar bersama-sama dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Bagaimana kalau kita sudah punya Allah yang besar, tentu pertanyaannya adalah bagaimana kita punya hati yang besar. Saudara, secara biologi, secara anatomi tubuh, hati manusia kecil, saudara. Tidak besar. Tetapi tahukah saudara, pemahaman hati ini bicara tentang bagaimana responmu kepada Allah. Hati itu bicara bagaimana engkau bersikap kepada Tuhan. Hati itu bicara bagaimana engkau memiliki kehendak, engkau memiliki kemauan, engkau memiliki pikiran yang benar, engkau memiliki segala sesuatu yang tertuju kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita punya hati yang besar. Karena kita punya Allah yang besar, bagaimana kita punya hati yang besar, dan pada akhirnya hidupmu berdampak besar. Bapak Ibu, mari kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, saudara, mari perhatikan baik-baik dalam ayat 37 dan 38. Lukas 24 ayat 37-38. Firman Tuhan bilang dengan tegas, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Perhatikan baik-baik. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Saudara, yang pertama, bagaimana kita punya hati yang besar sehingga hidup kita berdampak besar. Dari penampakan Kristus, Yesus ajarkan bagi kita supaya kita punya hati yang besar, kita harus hilangkan keraguan dan kebimbangan. Bilang bersama-sama dengan saya, hilangkan keraguan dan kebimbangan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berapa banyak orang-orang Kristen yang hidupnya bimbang, saudara, yang hidupnya diliputi dengan keraguan. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak pernah tahu, karena mereka tidak pernah yakin dalam hatinya bahwa Allah sanggup menyatakan berkat yang besar dalam hidupnya. Berapa banyak orang-orang Kristen yang dibunuh dengan keraguan. Berapa banyak orang-orang Kristen yang dibunuh dengan kebimbangan. Ragu akan hari esok. Bimbang akan apa yang dia makan, dia minum. Bimbang akan apa yang dia pakai. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keraguan dan kebimbangan itu bukan karya Tuhan. Allah tidak pernah memberikan keraguan dan kebimbangan. Allah memberikan kepastian bagi saudara dan saya. Hari ini kau mungkin berkata, Pak Pendeta,
Hidupku penuh dengan keraguan. Hidupku penuh dengan kebimbangan. Pak Pendeta, aku tidak tahu apa yang harus aku kerjakan. Saudara, pada saat engkau mengalami kenyataan seperti itu, sebenarnya hatimu kecil. Hatimu tidak bisa berkembang. Hatimu tidak bisa menjadi pribadi yang hebat. Kenapa, saudara? Karena keraguan dan kebimbangan telah mengikat kehidupanmu, sehingga engkau menjadi orang yang mandul. Engkau tidak bisa bereproduksi. Engkau tidak bisa menghasilkan karya Allah yang besar. Kenapa? Karena hatinya dipenjara oleh keraguan dan kebimbangan. Apa yang engkau ragukan hari ini? Apa yang engkau bimbangkan hari ini? Yesus Kristus sudah bangkit, dan Dia menyatakan dirinya supaya kita kalahkan keraguan dan kebimbangan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca Lukas 24 tadi, Yesus menegur murid-murid, katakan, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Waktu saya pelajari, saudara, ternyata ada dua alasan kenapa murid-murid mengalami keraguan dan kebimbangan. Dan saya pikir ini juga alasan kita sebagai orang-orang percaya, kenapa kita hidup di dalam keraguan dan kebimbangan. Saudara-saudara, yang pertama saya analisa kenapa murid-murid mengalami keraguan dan kebimbangan. Kalau kita bandingkan dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang kelima, itu sama sekali punya persamaan. Itu sama sekali klop, saudara, bahwa murid-murid tidak mengenal pribadi Kristus dengan benar. Ayub berkata, dari orang saja aku mendengar tentang Dia. Kenapa kita banyak hidup di dalam keraguan dan kebimbangan? Karena engkau tidak mengenal pribadi Kristus dengan benar. Saudara, banyak orang Kristen hanya tahu siapa Yesus. Ada banyak orang Kristen hanya tahu siapa Yesus, tapi sesungguhnya mereka tidak mengenal pribadi Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mengenal pribadi Kristus itu butuh proses memang. Bagaimana dengan doamu kepada Tuhan? Bagaimana dengan ibadahmu kepada Allah? Bagaimana dengan saat teduhmu kepada Tuhan? Bagaimana dengan doa dan pembacaan firman-Mu? Semakin banyak engkau beribadah, semakin banyak engkau berdoa, semakin banyak engkau membaca firman Allah, semakin engkau mengenal pribadi Kristus. Dan kalau engkau mengenal pribadi Kristus, maka keraguan dan kebimbangan tidak ada tempat di dalam hatimu. Semakin engkau akan bisa memperbesar kapasitas hatimu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa murid-murid mengalami keraguan dan kebimbangan? Yang pertama, karena mereka tidak mengenal pribadi Kristus. Yang kedua, saudara, saya berpendapat kenapa murid-murid mengalami kebimbangan dan keraguan? Karena mereka melihat bahwa realita tidak sesuai dengan harapan. Murid-murid berharap Yesus akan memimpin mereka terbebas dari penjajahan orang-orang Romawi. Murid-murid punya mimpi, punya angan-angan nanti Yesus akan menjadi superhero, akan menjadi pahlawan, seorang pria yang gagah perkasa dengan memegang pedang yang hebat, mengalahkan orang-orang Romawi dan membebaskan mereka. Tetapi apa, saudara? Murid-murid ternyata melihat Yesus malah ditangkap, bahkan dihukum mati. Saudara, perhatikan kenapa murid-murid mengalami keraguan dan kebimbangan, karena realita tidak sesuai dengan harapan. Bapak Ibu, bukankah ini yang sering dialami oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang percaya, bahkan oleh semua orang di muka bumi ini? Ketika kita melihat bahwa realita tidak sesuai dengan harapan, lalu kita menjadi lemah, kita menjadi bimbang, kita menjadi ragu. Pak Pendeta, kenapa saya mengalami hal seperti ini? Kenapa usaha saya seperti ini? Kenapa keluarga saya seperti ini? Kenapa studi saya seperti ini? Kenapa penderitaan tidak pernah selesai? Kenapa saya tidak pernah menikmati masa baik? Padahal saya, dan seterusnya padahal saya.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dua alasan inilah yang sering kali dialami oleh orang-orang yang percaya. Dua alasan ini yang sering dialami oleh orang-orang Kristen. Mereka tidak mengenal pribadi Kristus dengan benar. Dan yang kedua, mereka melihat bahwa realita tidak sesuai dengan harapan, sehingga mereka hidup di dalam keraguan dan kebimbangan. Saudara, bagaimana kita punya hati yang besar? Kita punya big God. Kita punya Allah yang besar. Kita harus punya hati yang besar. Bagaimana kita punya hati yang besar? Hilangkan keraguan, hilangkan kebimbangan. Jangan dikungkung, jangan dipenjara oleh keraguan dan kebimbangan. Saudara-saudara, kalau kita baca kitab Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8 itu jelas sekali saudara. Orang-orang yang dikungkung dengan keraguan, orang-orang yang dipenjara dengan kebimbangan saudara, maka orang tidak akan pernah bisa mendapatkan apa-apa. Orang itu tidak akan tenang hidupnya. Dia tidak punya tujuan, dia tidak punya visi. Banyak maunya, tetapi tidak ada satupun yang diperoleh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, buang segala keraguan. Bangunlah diri kita di atas dasar iman di dalam Kristus Yesus. Saudara tahu bahwa Tuhan Yesus ingin kita berhasil dalam segala bidang hidup kita. Bilang amin saudara. Jika di sekitar kita banyak mereka yang hidup di dalam kebimbangan, atau mungkin engkau hidup dalam kebimbangan dan keraguan, jangan menghakimi mereka, jangan menghakimi dirimu, jangan menghakimi keadaan sekitarmu. Tapi mari belajar, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka. Tunjukkanlah belas kasihanmu kepada Allah. Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, aku mau berubah. Tuhan, aku tidak mau dikungkung oleh kebimbangan dan keraguan. Dan dengan iman kita katakan, Tuhan, aku mau perbesar kapasitas hatiku. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam momen kebangkitan Kristus, Dia menyatakan dirinya, Dia menampakkan dirinya kepada saudara dan kepada saya. Dia Allah yang besar. Mari kita punya hati yang besar. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagaimana kita punya big heart? Bagaimana kita punya hati yang besar? Mari kita baca bersama-sama ayat 44 dan 45 yang tadi sudah saya bacakan saudara. Ayat 44 dan 45 demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita punya big heart, bagaimana kita punya hati yang besar, taklukkan keraguan dan kebimbangan. Dan yang kedua, mari mulai dari hari ini saudara, kita mulai mengerti, kita mulai memahami, dan kita mulai melakukan firman Tuhan. Di ayat 44-45 jelas Kristus berkata bahwa semua perkataan Kristus harus digenapi. Bahkan yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi, kitab Mazmur, semuanya harus digenapi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah perhatikan baik-baik, ketidakmengertian kita akan firman Tuhan itu dapat menggagalkan semua rencana Allah dalam kehidupan orang-orang percaya. Perhatikan sekali lagi saudara, saya berpendapat bahwa ketidakmengertian kita akan firman Tuhan itu dapat menggagalkan semua rencana Allah dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena itu saudara, mari kita mulai berlomba-lomba hari ini untuk kita terus mengerti, kita mulai menggali firman Tuhan, kita mulai terus cari apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Kita mulai suka dengan firman Tuhan, kita mulai menyenangi firman Tuhan. Saudara, pernahkah kau mengalami ketika engkau dihadapkan dalam sebuah permasalahan, lalu terbesit dalam pikiranmu ada firman Tuhan yang berbicara? Saudara, saya saya mengimani Alkitab itu adalah firman Tuhan.
Karena Alkitab adalah firman Tuhan, saya pegang dalam hati saya. Saya berusaha mengerti maunya Tuhan, dan saya lakukan firman Tuhan. Maka apa yang terjadi saudara? Tuhan perbesar kapasitas hati saya, dan saya melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama-sama dengan kuasa firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sidang jemaat Tuhan, apa akibatnya kalau kita tidak pernah mengerti firman Tuhan? Tadi saya katakan bahwa ketidakmengertian kita akan firman Tuhan itu bisa menggagalkan rencana Allah dalam kehidupanmu. Waktu saya baca Matius 13, saudara, ayat 1-13, saudara baca di sana, nanti panjang memang, tapi ini punya pesan, ada pesan firman Tuhan yang baik bagi kita. Kalau kita tidak mengerti firman Allah, maka kerohanianmu tidak akan pernah bertumbuh. Saudara, kita manusia ada unsur jasmani, tubuh, ada jiwa, dan juga ada roh. Bapak Ibu, mari biarlah perkara-perkara rohani, biarlah kerohanian kita terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Kerohanianmu terus mengalami pertumbuhan. Roh bicara mengenai sesuatu yang dekat dengan Tuhan. Roh bicara mengenai sesuatu yang sifatnya supranatural. Mari perbesar kapasitas rohanimu. Saudara, Efesus 4 ayat 16-18, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, maka mudah bagi kita untuk disesatkan, saudara. Jangan mau jadi orang-orang Kristen yang disesatkan. Banyak sekali pengajaran-pengajaran di luar yang menyesatkan iman kita. Banyak sekali di luar ada keyakinan-keyakinan yang membuat kita menjadi lemah. Tapi dengar baik-baik, ketika engkau belajar firman Tuhan, kau mengerti firman Tuhan, kau lakukan firman Tuhan, maka Tuhan perbesar kapasitas hatimu. Bapak Ibu, untuk mengerti firman Tuhan itu memang perlu pimpinan Roh Kudus. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan, diwahyukan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, kalau saudara mau mengerti firman Tuhan, kita perlu bimbingan pengarangnya. Siapa? Yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa mengerti dengan benar. Bahkan mungkin kita bisa menjadi sesat, saudara. Waktu engkau baca firman Tuhan, mari berdoa, Roh Kudus, urapi aku untuk aku mengerti firman-Mu, dan aku dimampukan melakukan firman-Mu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang kedua, bagaimana kita bisa punya hati yang besar, kita punya big God, dan bagaimana kita punya big heart. Yang pertama, kalahkan keraguan dan kebimbangan. Yang kedua, saudara, mari belajar mengerti dan lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, saya bacakan ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang ketiga ini yang terakhir, bagaimana kita punya big God dan big heart. Mari jadikan dirimu sebagai sentral berita atau kesaksian yang indah bagi sesama kita. Sekali lagi, yang ketiga, bagaimana kita punya big heart. Jadilah sentral berita, jadilah kesaksian yang indah bagi sesama. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jelas sekali maksud penampakan Yesus kepada murid-muridnya adalah supaya murid-murid menjadi saksi akan kebangkitannya. Tuhan juga ingin, saudara, setiap kita yang telah menjadi percaya menjadi saksi kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa, saudara? Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita menaruh iman kita kepada Yesus Kristus sekalipun kita tidak melihat Dia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sadarkah bahwa engkau dan saya adalah saksi-saksi Kristus? Seorang saksi Kristus, dia harus siap memberi segalanya bagi Kristus. Supaya engkau punya hati yang besar, perhatikan dirimu. Saya adalah saksi Kristus. Seorang saksi Kristus, dia harus siap memberi segalanya bagi Kristus. Saudara, kata saksi itu bisa didefinisikan sebagai seorang yang martir, seorang yang syahid, seorang yang bersaksi bukan hanya sekedar cuap-cuap, tetapi dia mau memberi segalanya. Dia memberi waktunya, tenaganya, bahkan nyawanya bagi Kristus. Kalau engkau ingin punya hati yang besar, belajar dari penampakan Kristus.
Dia mau, Kristus mau kita jadi saksi-saksinya Tuhan. Kita mau belajar beri yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini saya hanya menguatkan saudara. Kita mau, kita rindu, kita berdampak besar bagi orang-orang di sekitar kita. Ada big impact yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada big impact dalam keluarga kita. Ada big impact dalam perusahaan kita. Ada big impact dalam studi kita. Ada big impact yang terjadi dalam seluruh aspek hidup kita. Bukan karena hebat dan kuatnya kita, tapi ada mujizat Allah yang dinyatakan dalam kehidupan. Rindukah engkau mengalami big impact? Rindukah keluargamu mengalami dampak yang besar bersama-sama dengan Kristus? Rindukah perusahaanmu mengalami big impact di mana Kristus menyatakan kemenangan dalam perusahaanmu? Rindukah saudara masa depanmu berdampak besar bagi kemuliaan Kristus? Hari ini saya mau menantang saudara. Ada 3 perkara yang saya sudah bagikan kepada saudara. Yang pertama, jangan mau diintimidasi oleh keraguan dan kebimbangan. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang penuh keraguan, tapi Allah yang penuh dengan kepastian. Yang kedua, saya mau menantang imanmu hari ini, supaya kita punya big heart, sehingga hidupmu berdampak besar. Mari mulai dari sekarang, pelajari firman Allah, mengerti firman Tuhan, dan lakukan. Kau mungkin berkata, Pak Pendeta, tidak masuk di akal firman Tuhan. Semakin tidak masuk di akal firman Tuhan, maka semakin besar mujizat Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidupmu ketika engkau lakukan firman Tuhan yang tidak masuk akal itu. Yang ketiga, sadari bahwa engkau saksi-saksi Kristus. Supaya engkau punya berdampak besar, hatimu besar. Engkau saksi Kristus. Berikan segalanya bagi Kristus. Jadikan